Ini kita gambar nih. Latin dulu. Aku mau out. Sorry. Ntar Bu, tak lapor dulu. Biasanya nggak boleh. Kok Rano menemui lapornya? Oke. Oh, ini send out. Zoom tak pateni. Ganti gue. Tapi yang 2-3 masih bisa dipakai. Cuma lisensinya doang kok. Lisensinya tak matikan. Ceknya ya. Damn. Cari apa? Cari kamu. Kan bingung. Ini kan di situ. Gimana sih Anda itu? Dingin. Apa? Ayo login Mbak. Kena lemon. Biar sampah gede. Segera mulai meetingnya. Segera mulai. Sudah jam 1. Segera selesai. Tak hidup-hidup. Rumah. Apa yang Kopi. Ayo, ke rumah. Nyata kopi. Iya Pak. Ini kamu yang di depan. Hah? Nah, baik. Yeay, halo. Pesen minuman. Katanya apa hilang? Tolong Pak Petrus disetting. Pak Petrus di mana Pak? Di Kan infonya jam 1 sudah. tapi kan prepare dulu. Prepare dulu ya. Prepare dulu setting background gitu-gitu. Oh iya. Ini bisa. Dia bawa laptop sendiri. Oh iya. Kita tuh di setting. Ini Gimana? Buatan saya sendiri. Oh, buat sendiri. Mau di mana? Ah, ini ya.
siapa yang di situ? Ini kenapa sih mukaku gini biru-biru gini? Karena belakangnya ini enggak kan? Kontras sama belakang. Kontras. Kontras itu berlawanan. Terus gimana nih? Kamu hitamin dulu. Orang kan aku ireng. Terus gimana? Itu apa? Pindah. Serius? Nggak bisa ngakak-ngakak kayak kemarin. Dia kan baru cerita tadi tuh mau ngajak buka botol. Apa itu? Buka botol. Loh, udah datang. Apa-apaan? Daripada di PHP. Kita buka botol sendiri. Wine. Waduh. Wine. Gimana? Ini saya pakai kopi biar nggak Tak, ngantuk, Pak. tak share ke kamu ya. Nah, itu anu nih. Apa nih darling? Link kok. Se. 915 Berapa? 915 8684 0149. Pak Sukirjo, maaf saya mute dulu ya. Ini pendampingnya pada masuk semua. Peserta yang belum datang. Hai Mbak Eis, Mbak Ami, Mas Wisnu, Pak Iwan. Di sana mati lampu nggak? Nyala tuh. Mas itu mati lampu nggak? Mati lampu dari pagi. Giliran jam 1 sih katanya, itu paling bentar lagi. Oke. Ayo siap-siap, nanti dimarahin sama Mbak Hanum. Ayo tugasmu, kamu sambil nyambi. Ibu galak. Dengeran? Dengeran ya? Ya ampun. Belum di-mute. Aku pura-pura nggak dengar kok Mbak, tenang. Nova. Kemanakah peserta yang lainnya? Baru Pak Sukirjo yang hadir siang ini.
Masih lama nggak? Udah ada peserta yang join? 915 8684 0149. Halo Ibu Elizabeth, selamat datang. Ketemu lagi sama Ibu Pia Pio. Ini saya baca berdasarkan ID yang muncul di sini ya, maaf. Ibu Pia Pio namanya siapa? Dari ini kita hari ketiga tapi saya belum kenalan kayaknya. Pia Pio. Gimana Ibu? Maaf. Monggo Pak, sampai ketemu Enggak, Pak. bukan ibu. Mbak ya. Pia Pio 1587gmail.com. Oke. Sebentar ya. Maaf saya off kamera dulu sebentar. Kecilnya nanti ya. Tuh, nggak bisa ya. Alah, kemana? Gak ada sinyal. Ada sinyal. Kita masih menunggu narasumber hari ini, sedang setting Zoom. Hari ini bersama Bapak Petrus dari Desa Wisata Tembi. Pasti sudah familiar ya, Tembi, Desa Wisata Tembi. Ya, selamat datang Pak Petrus. Ini sepertinya beberapa teman ada yang kesulitan sinyal tadi.
Biasanya nanti langsung masuk sendiri. Pak Petrus, suara saya kedengeran atau enggak di sana? Oke, iya. Kedengaran. Kedengeran Pak, oke. Kita akan mulai 5 menit lagi ya Pak ya, sambil Oke, nunggu udah peserta yang lain. kedengaran. Biasanya nanti peserta nambah sendiri satu-satu. Tadi ada yang kesulitan sinyal sepertinya jadi keluar lagi. Ini sudah ada beberapa peserta. Ya, gimana Pak? Buka ini. Mhm. Mhm. Klik ini. Baik Pak Petrus, sudah siap? Saya baru nganu materi dulu, Mbak. Oke, baik. 5 menit lagi ya Pak ya. Materinya di Petrus. Kita akan mulai Ya. jam 13.30 tepat. Pengembangan jadi buka. Kembali ke anu. Ya, ini. Kembali. Ini. Nanti. Oke, makasih ya. Pak Petrus, bagaimana? Sudah siap untuk dimulai atau belum? Pak Petrus. Baik Pak Petrus, sudah siap? Kita bisa mulai sekarang? Monggo. Oke. Selamat siang. Maaf Pak, suara saya Terputus-putus ya, Mbak? Di sana putus-putus. Halo, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang juga Pak Petrus. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya siang hari ini. Sudah ada beberapa peserta. Hari ini. Terputus-putus, Mbak. Baik. Terputus-putus suaranya. Suara saya terputus-putus. Baik. Langsung saja Bapak Petrus, saya serahkan waktu dan tempatnya. Boleh share screen sekarang kalau mau share screen. Ya. Kita sambil menunggu peserta yang lain.
Bapak Ibu, di sini saya bersama Pak Petrus, pengelola untuk Desa Wisata Tembi. Sepertinya ada masalah koneksi, Pak Petrusnya keluar lagi nih. Mohon maaf sekali. Oke. Selamat datang lagi Pak Petrus. Halo. Halo, selamat datang lagi Pak. Ya. Baik, ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Kita akan bersama-sama dengan teman-teman hari ini tuh diskusi santai saja seputar Desa Wisata Tembi tentunya. Kita akan bersama selama kurang lebih 1 jam ke depan. Terima kasih Pak Petrus, silahkan. Baik Pak Petrus, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ini kok suaranya nggak masuk ya ini, Mbak? Gimana Mbak Elizabeth? Oke, saya akan memulai terlebih dahulu. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Petrus Wijianto. Sebetulnya saya penggagas Baik Pak Petrus, baru saja terputus ya Pak ya? putus lagi. Iya Pak Petrus baru saja terputus, silahkan Pak dilanjut. Ya, putus lagi. Putus lagi. Putus lagi. Gimana? Udah ini. Disconnect aja ya. Sudah Pak? Sudah nih. Sudah Pak Petrus, boleh dimulai silahkan. Oke. Sinyal di sana kurang stabil ya Pak sepertinya. Monggo. Oke. Sebentar ya. Iya, ini hilang terus ini. Oke. Selamat siang, mohon maaf sekali, saya juga terputus-putus. Bisa mendengar ya Mbak ya? Halo, Mbak Siska? Bisa, Halo? bisa, jelas Pak. Jelas Pak. Bisa Iya didengar? silahkan. Ya, ya Pak. Jelas suaranya Pak Petrus, silahkan.
Halo, halo Mbak Siska, bisa Jelas, didengar? bisa Pak, bisa. Saya bisa dengar suara Ya. Bapak. Oke. Iya, boleh Dari dilanjutkan Pak. Mas Petrus, dari Tembi Kawasan Wisata. Oke, ya, dan kesempatan siang hari ini Baik, sepertinya Pak Petrus menghilang lagi. Baik Pak Petrus, sepertinya baru saja ada trouble lagi ya Pak ya. Maaf sekali Bapak Ibu atas kendala yang terjadi siang hari ini. jadi ada apa kira-kira ini? Ada apa gerangan? Di sini di Bapak udah di sana gimana? Gimana? Di studio Nggak apa-apa, nggak apa-apa. biar bisa daripada Putus terus. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, Pak Petrus sedang pindah tempat untuk dapat koneksi yang lebih baik. Kita akan kembali bersama sesaat lagi. Mohon maaf sekali. Baterainya nggak mampu nih, Pak. Baterainya harus tinggal 8 menit lagi. Baik, yang mana, Mas? Yang ini bisa. Selamat datang lagi Pak Petrus. Suara saya kedengeran Pak? Iya. Oh, kedengeran.
Suaranya. Gila. Tuh. Ya ini juga. Ini saya seharusnya baca tapi mungkin dipakai anak saya. Yuk.
Baik, Pak Petrus. Sudah berhasil akhirnya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu. Kami betul-betul mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya. Kita bisa mulai sekarang, Pak Petrus? Iya, aduh, mohon maaf. Syukurlah. Baiklah, langsung saja. Ini peserta sudah ada yang nanya. Saya serahkan langsung ke Pak Petrus saja untuk sesi diskusi siang hari ini. Terima kasih. Oke. Ya, sebenarnya saya ingin bertanya. Malah nggak masuk, Mas. Pakai aja. Masuk Pak barusan. Masuk tadi suaranya masuk. Jelas sekali. Pakai headset tadi jelas sekali, iya. Masuk ya? Suaranya jelas ya? Masuk jelas sekali Pak, boleh. Akhirnya. Oke. Sebetulnya ini nggak usah di sini, di luar bisa juga. Tapi gambarnya gimana nih gambarnya nih? Gambarnya Bagus? sudah jelas Pak di sini. Better daripada tadi. Langsung saja Pak. Oke. Suaranya juga jelas sekali. Oke, diulang lagi aja ini. Diulang lagi. Jadi sebenarnya saya di kawasan Tembi gitu aja. Yang pada dasarnya tahun 97 Tembi itu bukan apa-apa, belum ada apa-apanya. Setelah tahun 98 diresmikan sebagai kawasan wisata oleh pada waktu itu Menteri Marzuki Usman. Dan apa Tembi itu? Tembi tidak ada bentuk. Ada suatu pertanyaan sebetulnya. Akhirnya kami ketemu dengan teman-teman terus minta bantuan untuk bagaimana Tembi menjadi suatu kawasan. Dan akhirnya Tembi memulai berbenah diri dan bisa menerima, dan sampai saat sekarang ini Tembi menjadi salah satu andalan untuk berkunjung bagi kawasan yang saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, saudara kita yang ada di luar negeri, ya mesti Tembi sebagai salah satu tempat untuk penginapannya terutama, karena dari pihak kami di Tembi sudah beberapa kali juga mendapatkan satu penghargaan, satu sebagai kawasan terbaik untuk Asia Tenggara, dan 10 besar terbaik untuk kawasan Asia, dan 10 besar terbaik untuk Indonesia, dan terbaik untuk daerah istimewa Yogyakarta. Itu Tembi. Istimewa sekali. Ya, tapi di masa pandemi ini memang pada bulan Februari ya, terus sampai bulan kemarin barusan dibuka 1 bulan ini, cukup untuk setiap akhir pekan mesti full untuk pengunjung. Jadi kamar habis. Kami menyediakan tempat di lokasi kami itu sebenarnya ada 86 ya untuk warga kami yang siap untuk menerima tamu. Untuk kamar-kamarnya ada 86. Jadi ada yang tidak ada AC dan yang ber-AC. Yang ber-AC kurang lebih 28 untuk yang ber-AC. Dan di situ juga ada lokasi untuk kolam renangnya. Jadi pengunjung ataupun penginap itu nanti juga bisa untuk masing-masing bisa menggunakan kolam renang itu. Seperti itu saya kira untuk Tembi. Dan sebetulnya saya ingin menampilkan Tembi di kala pertama kali baru di planning atau diidekan sampai akhirnya sebenarnya. Ini ada 38 halaman sebenarnya. Kami sudah siapkan, tapi karena ada hambatan listrik mati. Ini bagian dari
Gitu. Oke, secara singkat saja, Tembi saat sekarang ini setiap weekend itu mesti dikunjungin. Sabtu dan Minggu orang mesti banyak menginap di Tembi, bahkan full penuh. Bahkan Oh, kita ya. sering menolak. Menolak karena udah nggak ada kamar kosong lagi ya Pak ya dalam artian Iya, ya. Oke. iya, itu Tembi. Kalau untuk saya nanya nih Mak, kalau untuk pemasarannya sendiri Tembi melalui apa ya Pak ya? Media online ya? Menggunakan media Kalau online tentunya? saya akan menyebutkan salah satu perusahaan, nggak boleh kan? Nggak boleh. Tapi Iya, ada ya ya, sensor. Tapi ya, memanfaatkan seperti yang apa ya sebut merek ya? ya. Oke, ya, tapi yang jelas kami pada awalnya emang mempergunakan berbagai media. Ya. Kalau pertama kali sih kami dengan menggunakan mahasiswa dulu. Oh, mahasiswa. Iya. Ya. Jadi mahasiswa apa ini Pak? Mahasiswa yang KKN ke sana atau mahasiswa yang praktek atau hanya sekedar main ke sana atau bagaimana? Jadi kita membuat kerjasama dengan universitas. Yang jelas universitas yang ada di Yogyakarta secara menyeluruh. Jangan dinyatakan satu persatu, tapi semuanya masuk di Tembi. Wah, keren. Dan itu kami ada yang sampai 8 semester itu melakukan KKN di Tembi. Tembi. 8 semester, bukan main-main. 8 semester itu KKN di Tembi. Iya, 8 semester itu banyak loh Pak. Berapa ya? Kalau satu kelompok KKN itu berapa dikali 8? Nah, itu yang terjadi. Makanya pada waktu itu didukung oleh salah satu universitas swasta itu yang paling bagus untuk sampai 8 tematik lah, tema KKN yang diberikan kepada Tembi. Akhirnya terjadilah muncul ada webnya Tembi, jadi Tembi Village itu. Terus masalah dia yang nanti yang mengangkat, terus dia itu sampai mengundang orang tuanya, mengundang kakaknya, saudaranya itu untuk nginep di kampung. Nah, itu. Nginep di Tembi. Nah, the power of mahasiswa itu memang juara sekali. Mereka pasti cerita itu ke temennya, di sana ada ini siapa, di sana aja ini siapa. Akhirnya lama-lama banyak yang kenal Tembi. Seperti itu ya Pak ya. Kebetulan ada yang orang asing, dan orang asing itu juga mengajak orang asing. Akhirnya masuk juga. Gitu. Itu Tembi. Ya. Kalau pandemi ini berarti ada pengaruh atau enggak Pak selama pandemi ini? Dari awal kan kita pandemi udah berapa bulan ya nih? Hampir setengah tahun ya. Ya, sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Karena pandemi ini betul-betul tidak ada tamu. Kita juga mendengarkan atau melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta. Jadi memang kami dari bulan Januari itu sudah tidak menerima lagi tamu. Lama ya, lebih dari 8-6 bulan ya. Jadi setelah adanya berita-berita itu di kampung kami sendiri pun ketat sekali karena sebagai warga yang di situ kurang lebih ada 1.000 orang. Nanti iya ada 1.000 orang warga Tembi, ya otomatis kita perketat pada bulan Februari itu sudah kita perketat. Kita perketat sehingga siapa yang masuk ke situ harus seizin pemerintah setempat, yaitu baik itu tokoh warga masyarakat ataupun Pak Dukuh atau Pak RT, itu jelas. Terus sampai bulan Maret akhir itu kita sudah tutup. Sekali tidak menerima tamu sama sekali. Jadi sudah pintu-pintu kita tutup semuanya dengan menggunakan palang jalan. Lockdown. Iya, betul-betul lockdown. Betul-betul lockdown. Iya, betul-betul lockdown. Dan tamu tidak sampai di bulan Juli kemarin. Bulan Juli kemarin 1-2 orang itu sudah mulai masuk, tapi kita tetap pakai dengan portal itu sendiri. Nah, ya, masih terbatas ya Pak ya? Masih terbatas, dan mungkin bulan Agustus September itu sudah mulai ada keterbukaan baik dari pemerintah maupun warga. Kita tetap
mentaati peraturan pemerintah. Oh iya, demi Dalam kebaikan minggu, bersama. dalam 2 minggu, 3 minggu ini baru berjalan dengan baiklah tembi di kawasan setelah adanya pandemi ini. Mulai saja, belum begitu intens. Kalau dulu setiap harinya kan mesti ada tamu. Belum pulih Untuk lagi berarti ya Pak ya sekarang. belum pulih Pelan-pelan lagi. ya, belum pulih Iya, lagi. iya. Nah, terus berarti selama dari awal tahun itu Tembi betul-betul lockdown, tutup itu terus aktivitas warga setempat otomatis kehilangan pemasukan ya Pak ya dari homestay itu. Ya, kalau dari homestay ya, otomatis ya. Misalkan yang seperti kami itu melakukan kegiatannya hanya homestay sama rumah makan dan warung makan, itu tidak ada lagi pendapatan sama sekali. Waduh, sudah tidak. Memang pandemi ini menyasar semua sektor sih, maksudnya dampaknya hampir terasa di semua sektor. Apalagi homestay hotel seperti itu, Jogja kan kota pariwisata ya Pak ya, pasti. Iya. Ya, itu yang terjadi untuk di pandemi ini. Pandemi ya apa yang harus kita lakukan? Akhirnya juga kita kemarin berbenah, terus kita harus bersih-bersih karena akan dipergunakan untuk tamu. Ya, masa ini kita harus gencar lagi untuk menawarkan. Kami menawarkan juga mengulang dengan dari baik. Awal ya Pak ya. Mengulang dari awal lagi. Mengulang dari awal. Iya, yang biasanya bisa kita lakukan setiap harinya itu sudah berjalan dengan sendirinya. Saat sekarang ini mau mulai betul-betul dari nol dan warung juga hal sama dan penginapan juga hal sama kita lakukan. Oke, Bapak ini ada yang tanya dari Bapak Sukirjo, apakah dari 80 homestay berada dalam satu wilayah sekitar Tembi atau tidak memungkinkan berada agak jauh dari Tembi jadi bisa menampung lebih banyak? Silahkan Bapak Petrus pertanyaannya. Jadi begini Pak, tujuan Tembi pada waktu itu kan untuk perekonomian warga Tembi, meningkatkan ekonomi warga Tembi. Nah, Tembi itu kan terdiri dari RT itu mempunyai rumah yang dedikasinya adalah untuk hidup orang tersebut ada, untuk tidur ataupun untuk istirahat orang itu ada, dan masih ada 2 kamar yang bisa dipergunakan. Makanya 2 kamar itu ya yang disewakan untuk mereka yang menggunakan untuk diinapi. Jadi satu rumah biasanya terdiri dari 4 sampai 5 keluarga, maka biasanya dia akan punya 4 ataupun 5 kamar. Nah, akhirnya yang 2 kamar itu biasanya disewakan. Seperti itu. Atau 1 kamar, tidak masalah. Tapi untuk yang paling bagus 2 kamar. Seperti berarti, itu. Ini ya, jadi nanti tamu itu ada di dalam satu rumah dengan pemilik rumah, seperti itu Pak? Betul sekali, karena mereka nanti bersama-sama hidup dan mengikuti kegiatan. Dulu mengikuti kegiatan yang punya rumah. Oh, kayak live in ya, kalau ya live in kan Pak. Seperti live in itu pada awalnya. Tapi setelah perkembangan, maka biasanya dia karena punya lahan, dia terus membuat limasan. Limasan, oke. Iya, supaya terus setelah bisa itu melayani tamu lebih baik lagi. Iya, itu di samping rumahnya sehingga nanti bisa komunikasi dengan punya rumah dan dia juga bisa menginap di limasan tersebut. Seperti itu. Itu dikembangkan atau mungkin yang punya lahan justru di sekitar lahan itu dibangun-bangun limasan-limasan itu. Seperti itu, Mbak Ran. Jadi kalau mungkin mau diperluas ke kampung yang lain, itu nanti efek dari Tembi aja. Tapi kelihatannya juga multi efek dari Tembi sudah terjadi di masing-masing kampung sekitar Tembi. Dan bahkan dia sudah membuat homestay juga. Kebagian rezekinya Tembi ya Pak ya, wilayah sekitar Tembi berarti ya. Ya.
Iya, iya. Sebenarnya cita-cita Tembi itu bukan seperti itu. Oh, bukan seperti Cita-cita itu. Tembi itu akan lebih luas. Ya, karena dulu pernah kita kerjasamakan dengan pihak PP Madukismo yang akan memberikan relnya untuk transportasi antara lingkungan Gabusan Manding Tembi kalau pernah mendengar. Jadi kawasan yang akan kita bangun untuk menuju perekonomian kawasan emas di Kabupaten Bantul sebenarnya. Ya antaranya Tembi, Gabusan sebagai sentra kerajinan, dan Manding merupakan salah satu pengrajin kerajinan kulit yang saat sekarang ini justru ramai sekali. Yang sebetulnya Manding itu sebelum adanya Tembi belum mempunyai pemasukan yang signifikan. Setelah adanya Tembi itu mempunyai pemasukan yang signifikan, dan dia itu dulu ada 40 toko ataupun sekarang bertambah menjadi 60 toko atau 70 toko sekarang. Ikut berkembang juga berarti. Ya, ikut berkembang di Manding itu. Yang dulu pendapatannya 400 per hari, sekarang sudah 4 juta per hari. Signifikan sekali, Pak. Gitu. Iya, dulu itu ada penjualannya cuma 400.000 per hari, sekarang jadi 4 juta per hari. Semakin terkenal juga itu. Teman-teman saya kalau dari luar kota, misal dari Sumatera, study tour ke Jogja atau liburan ke Jogja, pasti ya ke Tembi atau ke Manding, itu udah di situ. Itu nggak pernah terlewatkan lah pokoknya. Ya, karena Tembi bukan hanya penginapannya saja juga, Mbak. Jadi Tembi itu juga ada minuman khas dan makanan khas. Apa, Pak? Untuk Tembi, Tembi itu adalah kita ciptakan itu adalah sego kemul, Mbak. Sego kemul, aduh sayang sekali nggak dibawa ya Pak siang ini ya. Kalau sebenarnya itu pesan itu. Tahu gitu saya pesan deh kemarin Pak. Boleh diceritain Pak, ini biar peserta di sini juga siapa tahu penasaran terus besok main ke Tembi kan boleh ya. Oh boleh. Kalau sebetulnya kalau sudah pernah menginap di Tembi itu biasanya itu sudah kalau pagi kan kita sajikan gratis. Jadi sego kemul itu macam-macam Mbak, tinggal lauknya saja. Oh, kayak jadi apa sego kemul itu dikemuli apa Pak? Dikemuli apa nih? Telur? Kemuli sayur telur Mbak. Oh sayur telur. Iya sayur telur. Jadi nanti itu rasanya ada rasa daging. Daging itu bisa daging ayam, bisa daging kambing, bisa daging sapi. Atau justru kalau nanti dia hanya tidak memakan nasi, itu nanti juga bisa, tapi dia nanti akan kena sayur-sayur saja. Ada kentang, ada ikan, kalau dia tidak makan cuma sayur-sayuran aja. Berarti gitu. Setiap tamu yang ke sana itu sudah ibaratnya seperti jamuan wajib gitu ya Pak. Setiap pagi sarapan pasti pagi. Jadi suguhan itu ya. Tapi kalau dia nanti sudah 2 hari atau 3 hari berulang, nanti dia mau minta apa? Paginya menunya biasa, karena pertama kali kita kenalkan dengan sego kemul, tapi gorengnya. Itu yang bikin kangen balik lagi. Iya. Biasanya mintanya sego kemul gorengnya masih enggak, atau yang lauknya sapi ada enggak, yang lauknya kambing ada enggak, gitu. Ciri khas hanya ada di Tembi ya, Pak ya? Iya, hanya ada di Tembi, dan itu belum membumi. Itu belum membumi itu. Oke, istimewa sekali. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Eriza. Apakah di Tembi ada area atau tempat untuk display kerajinan lokal semacam showroom? Oh iya, ada. Ada, dan itu ada displaynya. Anda tinggal pesan saja. Dan di situ ada tempat untuk mendisplay. Anda tinggal masuk. Nanti setelah Anda masuk di kawasan itu, pertama kali Anda akan melihat aksesoris kerajinan yang ada di situ. Baik itu terbuat dari tepung pisang, dari pandan, dari kayu, semuanya ada, dan lain-lain lah. Itu yang produksi siapa Pak? Apakah dari masyarakat sekitar situ atau di drop dari luar Tembi? Seperti itu atau gimana? Memberdayakan UMKM sekitar situ?
Jadi karena dia itu ternyata sudah melakukan pemasaran terlebih dahulu Mm-mm. dan berseiring dengan kegiatan yang ada di Tembi, Mm-mm. ya akhirnya dia yang mampu untuk melakukan langkah itu, yang nantinya itu dia mengambil dari berbagai orang, ya, dan tidak hanya warga Tembi saja, malah justru mengambil dari berbagai wilayah. Hmm. Jadi disitulah Tembi bisa menjadi salah satu bentuk multi efeknya. Efek dari Tembi ada showroomnya di situ. Tapi Jadi produk asli Indonesia, Pak. ya, tapi produk asli Indonesia. Oh, asli, oke. Iya, produk asli Indonesia. Iya. Jadi Iya. kan supaya kalau ada turis mancanegara, banyak kan Pak turis asing Iya. yang ke situ? Iya. Bukan hanya kerajinan saja, ada batiknya juga. Mau kursus batik pun bisa. Oh, ada kursus batik. Jadi Iya. kamu datang ke situ sekalian nanti kursus batik. Nah, itu Pak, itu dibikin semacam paket apa ya? Paket wisata gitu atau gimana? Ya. Kami menginginkan adanya dulu itu bagaimana one stop service itu ada di Tembi. Jadi misalkan semua kebutuhan. Ya, semua kebutuhan yang ada di Tembi itu bisa mencukupi. Seandainya misalkan dulu menginginkan adanya suatu joglo. Joglo itu harus bisa nantinya melakukan aktivitas bagaimana orang melakukan seragam. Seragam itu seragam orang Jawa, orang kampung Tembi. Misalkan, oh ya ini seragam Bagongan nanti untuk, oh ini seragam Manten ini. Oh ini seragam prajurit Lombok Abang, ada macam-macam itulah yang ada di Jakarta. Dan itu mereka itu akan menunjukkan, loh saya pernah datang ke Tembi, saya menggunakan mungkin prajurit Patang Puluhan, nah gitu, seperti itu. Gitu. Jadi itu keinginan dan ada paket sebenarnya yang kita inginkan. Itu paketnya apa Pak? Paket menginap. Paket menginap. Oh. Paket menginap 1 hari, paket menginap 2 hari, paket menginap 3 hari, bahkan mungkin FF selama 7 hari. Oh, 7 hari. Ya, ada sebelumnya kami akan ada, buka kali. Ada, soalnya ada harga-harganya di situ sudah ada semuanya. Tinggal Pak, penasaran saya. Kamu paling lama stay di Tembi itu berapa lama, Pak? Berapa hari? Dari awal Tembi sampai sekarang itu yang terlama pernah stay di sana itu berapa hari? 30 hari. Dari mana, Pak? 30 hari ngapain aja dia di Tembi? Itu dari Perancis. Dari Perancis. Iya. Terus ada juga yang sampai 3 minggu itu yang terbanyak itu dulu Koalisi Perempuan Indonesia. Oh, itu ada acara apa di situ, Pak? Nggak mungkin kan cuma nginep aja di situ. Mungkin ya, ada itu ada apa, ambil paket apa? Itu sebenarnya rutinitas Koalisi Perempuan Indonesia pada waktu itu tahun berapa ya? 2015 atau 2017, saya lupa. Itu dia melakukan aktivitas untuk membentuk organisasi baru, kepemimpinan baru kalau tidak salah. Nah, itu yang kalau orang Perancis ini karena dia suka dengan betah suka ya dengan di situ Tembi, ya. Di negaranya mungkin nggak ada ya, Pak? Nggak ada kelihatannya nggak ada karena antik gitu loh. Antik kelihatannya. Sampai 30 hari lebih kok malahan kalau nggak salah. Tapi yang terpanjang itu. Dan itu menggunakan yang VIP dia dengan harga yang cukup. Iya. Kita jual dengan harga 750, dia menerima loh. Nggak ditawar ya? Nggak ditawar. Nggak ditawar itu. Iya, saat istimewa itu. Berarti. Istimewa, iya. Istimewa. Kapan-kapan deh saya pernah ke sana sekali tapi belum pernah. Baru rasa-rasa aja, oh kayaknya asik juga kalau weekend stay di sini. Ya karena kami punya hal-hal yang mistik, Mbak. Apa itu, Pak? Tembi itu kan sebetulnya dari kata katemben. Katemben? Ya, katemben itu tempat untuk menitipkan anak-anak raja. Oh,
Terus sebentar Pak Petrus keputus. Pak Petrus sebentar, maaf Iya, suaranya iya. keputus. Oke, lanjut lagi. Nah, udah Oh bisa iya, sekarang. oke. Jadi saya ulang bahwa tembi itu adalah dari kata katemben, dan tembi ini adalah tempat untuk menitipkan anak-anak raja saat Sultan Agung mau merebut Batavia. Karena Sultan Agung merasa nanti anak-anaknya itu terganggu, maka dititipkanlah kepada Kiai Tembini dan Nyai Tembini itu di tempat tembi katemben itu. Seperti itu. Jadi disitulah anak-anaknya itu dimomong gitu istilahnya, atau dipelihara atau dididik oleh Kiai Tembini dan Nyai Tembini. Itu adalah tembi. Dan tembi mempunyai, sebelum saya ada itu sudah ada 12 joglo di situ. Iya. Iya. 3 Ya, sekarang sudah tambah lagi joglonya. Semakin banyak. Semakin banyak joglonya. Seperti itu. Jadi tembi sudah ada itu 1623 sampai Sultan Agung ya. Itu sampai 1647 kalau nggak salah. Dan itu ada pohon yang sebagai tanda di tembi. Itu pohon preh yang kita harus 20 orang gitu paling enggak kalau. Iya, besar sekali. Ini kok nggak nih Mas ya? Nggak terdengar nih. Ya, terputus suara saya. Kedengeran kok? Oke. Oke, saya ya Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi ke Pak Petrus? Siapa Bapak Samindra? Halo Bapak, terima kasih. Mas Aris Budiono, Mas Sugeng, halo. Ketemu lagi Mas. Mbak Siska. Apakah ada yang ingin bertanya lagi ke Pak Petrus seputar Desa Wisata Tembi? Oh Pak, ini, jadi saya ingat mau nanya. Kalau di Tembi itu ada seperti organisasi pengurusnya gitu nggak? Ada Pok Dawes namanya. Ada ya. Kelompok Sadar Wisata. Ya, jadi itu memang udah terstruktur dengan baik gitu ya Pak ya? Sudah berjalan Pok Darwisnya. Jadi nanti kalau ada tamu sudah ada yang pembagiannya antara yang yang tugasnya pemilik sudah rumah, ada. itu udah terplot dengan baik ya Pak ya? Nanti acara gamenya, apa yang harus dilakukan, kegiatan-kegiatan, parkir, keamanan, sudah semuanya, sampai makan, minum, sudah semuanya ada. Kalau ada tamu banyak gitu rombongan Pak ke situ, terus yang menyiapkan seperti itu siapa Pak? Dari warga juga di sekitar itu? Pemuda dan warga. Pemuda. Kelompok. Termasuk, berarti memang full memberdayakan masyarakat Tembi sekitar itu ya Pak? Iya. Itu tujuannya. Sekali. Tapi juga untuk dalam pengisian selama tanpa COVID kemarin, itu kegiatannya kita nanam pohon yang bisa untuk kita konsumsi seperti seledri, seperti loncang, seperti kubis, seperti sayur-sayuran lah, terung, yang bermanfaat lombok, untuk sehari-hari gitu ya Pak ya. Selain itu juga ada yang melakukan kegiatan untuk lele. Akhirnya ada kelompok lele juga di Tembi. Oh, berkat corona itu ya Pak ya. Jadi ada berkat corona. Iya. Akhirnya berpikir. Akhirnya mau nggak mau kan Pak, mau nggak mau karena kondisi seperti ini harus hidup, jadi menciptakan sesuatu yang baru. Hebat sekali. Iya.
Baik, Gitu. apakah ada yang ingin sharing? Mungkin Bapak Ibu di sini, silahkan. Mas Sugeng, Bapak Sukirjo, Ibu Elizabeth, Mas Aris, Mbak Ais atau Mbak Ais mungkin mau sharing juga di sini, boleh Mbak? Ingin diskusi langsung, silahkan. Kita masih ada waktu beberapa saat lagi. Belum ada, sepertinya belum ada, Pak. Silakan kalau masih ada yang ingin didiskusikan, di-share lagi ke teman-teman, boleh Pak, seputar Tembi. Mungkin ada hal-hal baru yang banyak orang belum tahu, seperti itu boleh diceritakan juga di sini. Sekalian promosi Tembi juga. Oke. Sebenarnya Tembi masih ada gagasan di mana Tembi itu menginginkan orang santun, orang yang sopan, orang yang bersikap baik. Jadi nanti keinginan kemarin itu cita-cita kami itu adalah kalau masuk Tembi itu sudah tidak pakai kaos lagi. Jadi begitu masuk Tembi itu harus berganti pakaian dengan busana kejawen, Jawa. Waduh. Unik sekali, unik. Unik, iya kan. Terus unik, pada Pak, waktu di situ nanti dia mau sewa atau mau beli. Iya, pilihannya hanya 2 itu soalnya. Kan gitu. Iya, beli, iya mau sewa atau mau beli pakaiannya kan gitu. Karena kalau mau sewa juga harganya mirip dengan mau beli kan gitu. Jadi gitu. mending Terus beli nanti sekalian ya Pak juga, ya, sekalian jual. Iya. Ya. Terus kemudian nanti ada kenang-kenangan itu bahwa dia nanti kan menggunakan alat minum, teko, gelas itu sudah fake dan itu nanti harus dibawa pulang oleh pihak yang menginap. Oh, kenang-kenangan. Jadi ada teko, ya, tembi. Jadi iya tamu kan? ke situ itu ya pulang nggak dengan tangan kosong ya Pak ya. Iya, ada Tapi biaya yang oleh-olehnya. sudah dikeluarkan itu sebanding dengan apa yang tamu-tamu juga dapatkan seperti itu kan? Tapi juga tidak mau diambil juga nggak masalah. Tapi biasanya Gitu. kalau tamu-tamu pada bawa pulang nggak Pak? Iya, bawa pulang biasanya. Ada Pesen suka kan ini ya? untuk ya ada suka bawa pulang. Oh, saya kemarin sudah datang ke sini lagi. Pengennya yang lain lagi. Oke, yang lain. Oke. Gitu. Request. Ya, Berarti dia datang ke request. Tembi itu buat koleksi kenang-kenangan itu, Pak. Pulang dari situ Iya. di Tembi dapat ini, jadi daya tarik tersendiri kan? Ya, kami juga akan pamer untuk batik. Maaf, ini saya pakai kaos ini adalah kaos batik daun ini. Nah, ini. Buatan dari Tembi buatan juga? Kami. Iya, buatan ibu-ibu Tembi. Ibu-ibu Tembi kita berdayakan. Oh, ibu-ibu. Itu dipasarkan kemana, Pak? Batik. Ini juga dipasarkan melalui karena dia ada internet masing-masing di rumah, maka dia memasarkan juga sendiri-sendiri itu boleh. Iya, boleh. Siapapun Dan kalau ada orang tamu yang ke sana juga bisa beli. Beli siap ready ataupun pesan. Oh, Gitu. melayani pemesanan. Ya, Kalau pemesanan pesanan gitu berapa lama Pak kira-kira? Pesanan partai besar gitu. Aduh, kita belum berani untuk partai besar, paling enggak 2 biji, Karena 3 buatnya biji. masih satu-satu ya. Iya, Satu-satu. Dan ini prosesnya cukup menarik lama lah. Kalau 1 hari itu kalau mungkin 10 biji bisa, kita 12 atau sampai 20 lah. Bisa. Untuk 1 hari. Jadi limited. Untuk 1 hari. Masih limited. Iya, ya, limited. Pak, ya? Iya, masih limited. Tapi kalau untuk baju juga bisa kita 2 hari, Mbak. Baju. Dan banyak sampai... Pak, sudah banyak peminat ya sampai sekarang? Iya, sudah lumayan lah. Setiap hari ibu-ibu ada, misalkan pertemuan minggu, nggonku payu 5, nggonku payu 6, nggonku payu 7 kan gitu. Itu sudah. Jadi kalau ketemuan itu sudah sudah berbicara mengenai hasil dari apa yang dibuat. Yang dibuat itu. Seperti itu. Istimewa sekali. Ya. Kapan-kapan Terus lah juga ke sana. Ada juga yang nanti ibu-ibu itu membuat kreatif, itu namanya minuman teh goyah.
teh goyah, apa itu Pak? Teh goyah itu adalah teh yang terbuat dari buah pare. Pahit nggak? Ya kalau kopi pahit enggak? Kopi, kalau saya bilang kopi nggak pahit, karena suka Ya, kopi. Tapi kan kalau pare itu pahitnya gimana enggak, gitu enggak. ya? Kalau sudah dibuat teh seperti kopi rasanya. Oh gitu. Iya, Jadi nggak rasanya. yang pahit gimana gitu ya Pak ya? Kadang kan di rumah itu ibu juga suka kan makan pare pahit itu, aduh pahit banget. Iya, tapi enggak pahit, Pak. Kalau sudah terbiasa enggak pahit. Jadi Seperti diolah ini. iya, diolah. Jadi kalau pernah minum kopi ya seperti rasa kopi itu aja. Khasiatnya Itu apa Pak? namanya, wah, lihat saja, buka saja untuk fungsi dari pare. Pare ya. Ya, Dibuat ya, jadi teh, fungsi jadi lebih pare buah praktis ya sampai Pak ya. dibuat teh. Dan ini ada salah satu ibu yang melakukan, oh ya oke Bu, besok kita pasarkan gitu. Untuk tamu-tamu yang datang di Tembi. Dan tamu-tamu tertarik Pak? Belum, ini baru Baru rencana? baru diuji coba supaya ya, karena pare itu ternyata bisa untuk diet. Bisa soalnya pahit. Jadi tapi juga untuk kanker. Untuk yang monopos itu loh, yang kalau perempuan yang monopos. Untuk tingkat kesuburannya itu untuk pare itu yang berkualitas. Jadi namanya teh goyah nanti. Kalau ada teh goyah sego kemul itu asalnya dari Tembi. Oke, teh goyah sego kemul itu asli Tembi ya Pak ya, boleh. Iya. Nanti kalau kita ke sana makannya nasi kemul teh goyah. Iya. Siap. Kalau ke sana pasti ketemu Pak Petrus ya Pak? Atau ketemu yang lain? Tuh, waktu saya ketemu dulu saya nggak ketemu Pak Petrus. Saya ketemu Pak Daud. Coba ditanya Pak Daud. saya mampir ke tempatnya Pak Daud dulu. Baik. Seru sekali kita ngobrol nih Pak ini. Ini ada yang mau tanya nggak ya? Atau penasaran dengan Tembi seperti apa? Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Di sini Tembi mau kursus apa namanya tari juga ada, mau kursus gamelan juga ada. Oh, jadi keseniannya juga lengkap di sana Pak ya, gamelan. Iya, ada ketoprak, ada wayang, yang jelas. Oh, istimewa. Ini, ada yang tanya lagi Pak, Mbak Eriza lagi. Aduh, ini kok terputus Mbak ini saya. Sistem rembuk dengan masyarakatnya bagaimana ya ketika ada ide-ide baru dari masyarakat? Jadi sistem rembuk dengan masyarakat di Tembi itu bagaimana waktu ada ide-ide baru yang muncul seperti tadi? Ya, Pak Petrus? Ya, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Sistem rembuk dengan masyarakatnya bagaimana ya ketika ada ide-ide baru dari masyarakat? Oke, ini saya terputus tadi tidak bisa mendengar. Oh, jadi sekarang sudah jelas. Diulang. Ya, sekarang sudah jelas. Pertanyaannya, oke. Sistem rembuk dengan masyarakatnya bagaimana ya ketika ada ide-ide baru dari masyarakat? Seperti itu pertanyaannya. Jadi biasanya kalau ada ide-ide baru ataupun tamu yang datang, itu misalkan yang mau nginap, itu biasanya yang punya kamar yang mau diinapi itu diundang lebih dahulu. Besok kamu ada tamu yang namanya ini ya, nanti yang punya rumah itu menjemput untuk dibawa ke rumahnya. Oh, jadi sudah prepare sebelum tamu datang ya? Oke. Iya, misalkan tamunya ada 80 atau 70, maka disitulah nanti orang yang punya kamar, orang yang punya rumah, itu sebetulnya sudah dikasih tahu dulu 1 atau 3 hari sebelumnya. Oke, jadi nanti dia akan menjemput.
Iya, iya, biasanya seperti itu. Kalau nggak booking, kita nggak siap-siap, gitu. Iya, mendadak ya Pak. Mm-mm. Pasti. Oh, ini ada lagi Pak. Untuk sistemnya satu pintu ya, untuk tamu yang mau menginap. Iya, Jadi nggak bisa langsung datang ke homestay gitu ya Pak ya. Jadi memang satu pintu. iya. Ada yang per zone, kan dikelompokkan. Ada yang per zone dan ada yang kelompok. Kalau yang per zone bisa langsung ke homestay. Kalau yang kelompok itu harus melalui satu pintu. Yang penting tidak bisa yang melebihi lah. Misalkan ada 20 orang, itu masih bisa, Mbak. Tapi kalau sudah 30 atau 50 orang lah, itu harus dimasukkan ke homestay yang mana yang harus dipilih. Anggarannya berapa? Untuk mahasiswa dan anak sekolah itu sudah berbeda. Iya. Budgetnya sendiri-sendiri ya Pak ya. Sendiri-sendiri. Iya. Itu seperti itu. Begitu Mbak Siska, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang semua biasanya sudah dia di-manage. Sebenarnya mereka tamu itu menginginkan apa, anggarannya berapa, terus dia mau permainan yang seperti apa, gamenya apa, terus misalkan mau ada apa yang mau dia bawa pulang, itu dia mau membuat apa, kan gitu. Misalkan ada wayang, ada terakota itu adalah gerabah, atau mungkin dia mau membuat tempat untuk pensil dari karton. Itu langsung dibawa pulang, nanti ditulisin mereka. Atau mungkin dia mau membatik. Nah, itu juga ditulisin bagi mereka nantinya, nama mereka, tanggalnya ditemui. Jadi cendera mata ya, Pak ya? Iya, cendera matanya langsung dibuat oleh pelaku tamu yang ada. Gitu. Nah, ada satu lagi pertanyaannya. Saya penasaran dengan bagaimana mengelola masyarakat dalam menentukan sistem. Karena pasti ini tidak mudah. Ya, nggak mudah karena menyangkut banyak orang kan ya, Pak. Nah, boleh dibocorkan rahasianya. Bagaimana cara masyarakat dalam menentukan sistem ya di Tembi? Begitu, Pak. Asal muasalnya tidak bisa. Oke, asal muasalnya kita tidak pernah diterima. Tetapi setelah adanya program yang betul-betul untuk mengangkat perekonomian warga, dan kita nggak tanggung-tanggung loh menerima tamu dari luar yang belum kita tahu, itu kan sangat riskan sekali. Dan itu di suatu kampung. Tapi karena orang kampung itu harus harus terbuka, harus mereka itu betul-betul bahwa Tembi ini adalah nantinya untuk anak cucu kita itu untuk untuk kebersamaan dalam kehidupan, maka mereka dengan sendirinya menerima Tembi dari tahun 97 sampai 2020. Bayangkan, 23 tahun sudah ada di Tembi. 23 tahun, Pak? Wow. Iya, Tembi sudah 23 tahun. Bukan waktu yang sebentar ya? Sebentar, ya. Karena Tembi itu di sisi lain mempertahankan kebudayaannya, mempertahankan kehidupannya. Bagaimana mereka hidup untuk masih tetap dia hidup bertani sebagai pegawai swasta sebagai pegawai swasta, pegawai negeri. Tapi kalau mereka itu ada kemampuan untuk melakukan aktivitas kegiatan, ya, maka kita share untuk kepentingan mereka. Kami pernah menjual ngarit, Mbak. Makani ngarit. Sapi istilahnya. Iya, ngarit. Oh iya, ngarit. Anak-anak. Itu udah langka sekarang kan, Pak? Iya, nanti ada kita buat tim kelompok, ya kan? Dia nyari rumput, ya di sawah, yang sawah kurang lebih ya ada 12 hektar di situ milik petani secara keseluruhan. Nah, itu kita suruh dia cari rumput. Terus nanti di situ ada kelompok tani, ya. Itu nanti sapinya, kambingnya itu
dikasih makan oleh anak-anak itu. Kita memperkenalkan itu. Udah ada yang pernah itu, Pak, ambil paket Sudah. itu? Dari mana? Dari mana? Sudah. Wisatawan dari mana? Itu wisatawan dari Kerawang. Oh ya, mungkin di sana memang udah langka ya kegiatan Oh iya, ngarit, iya, iya, makan iya, sapi, iya, ke ladang seperti itu ya. iya, iya. Dan kami pernah juga menjual bagaimana menyocok tanam. Jadi tandur istilahnya. Tandur. Sampai panen loh Mbak itu. Loh, sampai panen. Iya, nanti yang memanen dia. Ini banyak apa yang tertarik banyak, Pak? Iya. Ya, cukuplah. Kita dulu ada berbagai apa ya? Ada orang person itu, terus ada kelompok juga itu yang melakukan itu. Dan nanti si person itu hasil padinya itu dibagikan kepada warga Tembi. Itu 1 minggu dia nginep nantinya. Berarti Untuk hasil mau panen iya, itu. yang dia cari itu memang pengalamannya di situ ya, Pak ya. Pengalamannya, betul. Pengalaman Itu yang itu terjadi. memang mahal ya, harga pengalaman. Tapi itu nggak akan lupa dia. Sampai kapan pun nggak akan lupa itu. Nggak akan lupa dia. Dan yang orang Tembi sendiri nggak akan lupa juga. Oh ya kemarin itu yang nanam ini, oh dulu SD ini, SMP ini gitu, SMK ini gitu. Iya, iya. Itu tidak akan lupa. Selalu ada cerita unik dari apa masing-masing desa wisata seperti ini. Kalau ada acara seperti ini pasti ada hal-hal unik. Jadi saya juga penasaran. Ini saya selalu penasaran di sana nyobain. Iya. Iya. Seru sekali ya, Pak ya. Anak-anak pasti suka itu, anak-anak kecil itu. Ya, permainannya kan ada yang kalau istilah kami adalah ada yang gobak sodor, terus ada yang zaman dulu. terus main egrang dulu, terus setelah itu japungan istilahnya atau jadungan, ya. Terus terus setelah itu indah-indi. Kalau pernah dengar indah-indi? Indah-indi, sembunyi-sembunyian bukan? Bukan, indah-indi. Enggak. Enggak, indah-indi. Apa itu, Pak? Permainan jenis apa itu? Angklek apa ya? Kalau orang apa ya? Yang loncat-loncat pakai kaki? Iya, pakai kaki terus pakai koin. Oh, apa gitu. sih istilahnya? Kalau di Sumatera itu namanya caingkling. Caingkling Ya, kalau bisa di sana. juga. Bisa kan, Pak? Iya, itu permainan zaman saya kecil dulu. Nggak tahu, mungkin anak-anak sekarang. Iya. Seru sekali. Baik, ini tadi saya bilang 5 menit, kita akhirnya udah kelebihan 15 menit ini saking serunya ngobrol sama Pak Petrus ini. Kalau diteruskan bisa sampai besok pagi nih Pak kayaknya Pak. Oh iya bisa, jelas. Tidak ada habisnya ini. Nggak ada habisnya ya. Oke, nanti kita lanjutkan ngobrolnya lagi setelah acara ini ya Pak ya. Oke, Baik terima Bapak Ibu kasih. sekalian, saya terima kasih banyak atas kebersamaannya selama 1 jam ini. Apakah masih ada yang ingin sharing atau berbagi dengan kami di sini? Saya persilakan. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup acara siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Giovanni, pamit undur diri dulu. Terima kasih Pak Petrus atas waktunya, atas sharingnya, atas cerita serunya. Semoga nanti lain waktu kita bisa langsung ke sana. Iya, ditunggu. Iya, siap Pak. Cuma deket sih. Iya. Deket, tapi saya belum pernah ke sana juga. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan sikap dan ketidaknyamannya tadi di awal kita sempat trouble agak lama, tapi akhirnya sudah normal lagi ya Pak Petrus. Akhirnya acara bisa berjalan dengan lancar lagi sampai selesai. Terima kasih. Sampai ketemu besok lagi dengan narasumber UKM yang berbeda juga dari desa wisata yang berbeda juga. Oke, selamat siang. Saya pamit undur diri dulu. Bye-bye. Saya akhiri.